Baik, perkenalkan nama saya Aisyah, NIM 18104166663, jurusan Manajemen, mata kuliah MPI atau Manajemen Pemasaran Internasional, hari atau tanggal hari Kamis tanggal 6 Mei 2021. Kelas A2 pagi, dosen Adi Mursalin, SEMM, ujian UTS. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan atau soal UTS yang diberikan oleh Bapak Adi Mursalin, SEMM, selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Pemasaran Internasional. Soal yang pertama, sebutkan dan jelaskan apa yang dimaksud dengan Manajemen Pemasaran Internasional menurut 3 ahli. Jawabannya, yang pertama, menurut Cateora dan Graham, pemasaran internasional adalah kinerja kegiatan-kegiatan bisnis yang didesain untuk merencanakan, menetapkan harga, mempromosikan, dan mengarahkan arus barang dan jasa sebuah perusahaan kepada para konsumen atau para pemakai di lebih dari satu bangsa untuk mendapatkan keuntungan. Yang kedua, menurut Kotabe dan Helson, pemasaran global mengacu pada kegiatan-kegiatan oleh perusahaan yang menekankan upaya-upaya standarisasi, koordinasi lintas pasar, dan integrasi global. Yang ketiga, menurut Kotler dan Keller, manajemen pemasaran adalah suatu proses yang dilakukan untuk menganalisis, merencanakan, mengkoordinasikan program-program yang menguntungkan perusahaan, dan juga dapat diartikan sebagai ilmu memilih pangsa pasar supaya dapat menciptakan nilai pelanggan yang unggul. Soal yang kedua, jelaskan mengapa mahasiswa perlu mempelajari manajemen pemasaran internasional. Jawabannya, karena manajemen pemasaran internasional dibutuhkan saat suatu perusahaan mau melakukan ekspansi keluar wilayah domestiknya agar dapat melebarkan pasarnya dan menciptakan peluang baru dalam berbisnis. Proses ini terjadi dalam tahap STP atau segmenting, targeting, positioning. Soal yang ketiga, jelaskan cara-cara menetapkan strategi produk internasional. Jawabannya, cara-cara menetapkan strategi produk internasional antara lain: yang pertama, unsur-unsur produk terdiri dari desain produk, kualitas, penetapan merek, merek-merek dagang, kemasan, dan jaminan. Yang kedua, unsur-unsur pelayanan terdiri dari desain pelayanan, nama pelayanan, sistem pengiriman, lokasi, dan tingkat mutu layanan. Yang ketiga, faktor-faktor yang mendukung standarisasi produk: biaya adaptasi tinggi, produk-produk industri, citra rasa serupa, penggunaan terutama di pasar-pasar perkotaan, pasar-pasar yang sangat mirip, manajemen operasi internasional yang tersentralisasi, dampak asal negara, skala ekonomis, dan produk-produk para pesaing juga terstandarisasi. Yang keempat, faktor-faktor yang mendukung adaptasi produk terdiri dari perbedaan standar dalam teknis, produk konsumen dan penggunaan personal, variasi dalam kebutuhan-kebutuhan konsumen dan kondisi-kondisi pemakaian yang berbeda, variasi dalam kemampuan daya beli, fragmentasi, dampak dari perbedaan-perbedaan budaya, lingkungan lokal yang berbeda, dan strategi perusahaan dan tindakan kompetitif. Soal yang keempat, apa yang dimaksud dengan strategi harga internasional? Bagaimana cara menerapkan strategi harga internasional? Jawabannya, strategi penetapan harga yang efektif untuk pasar internasional adalah strategi yang dipengaruhi oleh persaingan dan biaya dalam mengambil keputusan menyangkut harga. Berikut adalah cara menerapkan strategi harga internasional. Yang pertama, skim the cream. Cara yang satu ini dianjurkan jika dalam penerapannya tidak memiliki pesaing atau tidak ada produk atau jasa yang sejenis.
sehingga bisa dikatakan cara yang satu ini adalah cara yang digunakan jika keadaannya longgar atau nyaris tanpa pesaing. Langkahnya adalah dengan menetapkan harga yang paling tinggi sehingga laba yang diperoleh akan sangat maksimal. Yang kedua, penetration. Strategi atau langkah ini adalah penentuan harga yang cukup berani. Dalam praktiknya, langkah yang satu ini adalah dengan mematok harga yang paling rendah sehingga segmen pasar akan beralih terhadap harga pasar yang paling rendah. Soal yang kelima, jelaskan bagaimana cara melakukan ekspor atau impor. Jawabannya, cara melakukan ekspor. Yang pertama, membuat surat kontrak penjualan atau sales contract process. Yang kedua, penerbitan surat jaminan pembayaran importir kepada eksportir atau letter of credit opening process. Yang ketiga, penerbitan dokumen pengapalan atau pengiriman atau cargo shipment process. Yang keempat, pencarian dokumen pengapalan atau klaim atas barang yang sudah dibayarkan importir atau shipping document negotiation process. Cara melakukan impor. Yang pertama, mencari co-partner di luar negeri. Yang kedua, menandatangani kontrak penjualan. Yang ketiga, mendatangi bank atau issuing bank di negaranya. Yang keempat, mendapat paket dokumen barang impor. Yang kelima, menghubungi shipping agent atau shipping company. Yang keenam, menghubungi radio pantai, gudang lini, PBM, dan EMKL. Yang ketujuh, membuat PIB dan kewajiban kepabeanan. Yang kedelapan, menghubungi jasa angkutan darat dan mengenali jenis-jenisnya, atau bisa truk atau yang lainnya. Soal yang keenam, coba buka www.youtube.com dan tulis pemasaran internasional dan pemasaran global. Review isi kedua video yang Anda tonton tersebut. Jawabannya, judul video YouTube yang ditonton adalah Pemasaran Internasional versus Pemasaran Global. Pembicara yaitu Parastia Salsabila. Yang dibahas mengenai pengertian pemasaran internasional dan pemasaran global. Pemasaran internasional adalah kinerja kegiatan-kegiatan bisnis yang didesain untuk merencanakan, menetapkan harga, mempromosikan dan mengarahkan arus barang dan jasa sebuah perusahaan kepada para konsumen atau para pemakai di lebih dari satu bangsa untuk mendapatkan keuntungan. Sedangkan pemasaran global mengacu pada kegiatan-kegiatan oleh perusahaan-perusahaan yang menekankan upaya standarisasi, koordinasi lintas pasar, dan integrasi global. Faktor pendorong pasar domestik menuju pasar internasional, yaitu yang pertama, kejenuhan pasar domestik, yang kedua, persaingan, yang ketiga, peluang-peluang pasar, yang keempat, kurva pengalaman yang tajam, yang kelima, posisi pasar ceruk. Jenis-jenis pemasaran internasional. Yang pertama, pemasaran ekspor, yang kedua, pemasaran internasional, yang ketiga, pemasaran multinasional, yang keempat, pemasaran multiregional, dan yang kelima, pemasaran global. Soal yang ketujuh, bagaimana cara memasuki pasar luar negeri? Jawabannya, pada dasarnya ada 6 cara yang berbeda di mana perusahaan masuk ke pasar internasional, yaitu mencakup yang pertama, ekspor, yang kedua, melalui proyek turnkey, yang ketiga, memberikan lisensi atau licensing, yang keempat, memberikan waralaba atau franchising, yang kelima, membentuk usaha patungan atau joint venture, yang keenam, mendirikan anak perusahaan. Sekian jawaban UTS MPI dari saya. Terima kasih.